Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek pengelolaan limbah fluid di Penjaringan Jakarta Utara. Pramono mengakui pembangunan proyek ini akan berimbas macet, namun ia akan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP Zona 1 Fluid di dua lokasi, yakni di Jalan Waduk Fluid Selatan dan Jalan Fluid Selatan Raya, Penjaringan Jakarta Utara. Pramono menjelaskan proyek pengelolaan air limbah ini diharapkan mampu melayani 220.000 rumah tangga atau sekitar 1 juta penduduk Jakarta. Pembangunan proyek bawah tanah ini memiliki kedalaman 20 hingga 30 meter dengan tantangan utama akan mengganggu lalu lintas selama pengerjaan. Namun menurutnya proyek ini sangat penting bagi warga Jakarta karena bertujuan mengurangi pencemaran air tanah. Terkait imbas kemacetan, Pramono menyebut akan melakukan rekayasa lalu lintas. Dimulai dari tahun 2023 dan harapannya akan bisa di tempat ini yang zona 1 ini selesai di tahun 2027, bisa memberikan aliran kepada 220.000 rumah tangga atau kurang lebih 1 juta penduduk. Sebenarnya proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik. Sekarang yang sudah selesai baru di zona 0 yang ada di Setiabudi dan zona 1 di sini, dan kemudian akan dimulai di zona 6. Proyek ini untuk JSDP adalah yang terbesar dan teknologinya sebenarnya asal muasalnya dari Jepang, Bu, ya. Jadi kita memulai sesuatu yang baru dan mudah-mudahan kalau ini berhasil, ini akan menjadi role model untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lainnya. Proyek ini akan memisahkan antara saluran air limbah dan saluran air bersih sehingga tidak bercampur dengan sistem drainase umum. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2027. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah sayangkan keberadaan minimarket yang dinilai membunuh UMKM desa. Perkembangan minimarket terus menjamur saat pemerintah mengembangkan koperasi desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih Metuk di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah resmi beroperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengecek langsung aktivitas di Koperasi Merah Putih ini. Kopdes Merah Putih Metuk memiliki 700 anggota dengan omset mencapai 125 juta rupiah. Kopdes Merah Putih didirikan untuk meningkatkan ekonomi desa. Tak hanya itu, UMKM di desa pun diharapkan terbantu atas keberadaan koperasi ini. Saya yakin bahwa akan ada perputaran uang yang besar di desa, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa, kemudian juga akan memakmurkan masyarakat desa. Ini yang diinginkan oleh Presiden supaya masyarakat ini akan maju. Namun Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut ekonomi desa sulit berkembang karena adanya gurita minimarket besar. Kita mengerti betul retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Caimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak libatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, peraturan tersebut terbit untuk penuhi kebutuhan pendanaan pembangunan pada periode tertentu. Kekurangan dana tersebut biasanya terjadi pada awal tahun atau akhir tahun anggaran. Sehingga pemerintah perlu menyediakan skema pinjaman untuk menutup kebutuhan jangka pendek. Tak hanya itu, skema pemberian utang juga dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan jangka panjang jika proyek yang diajukan dinilai jelas dan menguntungkan. Ya, kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang Pemda kekurangan uang, ya untuk itu aja.
utamanya itu menutup kekurangan uang jangka pendek. Tapi kita lihat juga nanti kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyeknya jelas ya bisa kita lihat juga. Tengah kesepakatan gencatan senjata, serangan Israel kembali menewaskan ratusan warga Palestina. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindo Sore. Langkah yang sempat terhenti masih menyimpan sejuta mimpi. Namun, harapan memilih cara baru untuk tetap melaju, berlayar jauh agar impian bisa berlabuh. Kini, sisa yang tak berharga menjadi manfaat yang tak terhingga. Bersama, kita tanam kebaikan untuk tumbuhkan kehidupan. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli berdampak bersama. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sindo Malam setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPD baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Belum mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat. Investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV.